tampilkan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Halo, tes. Nah, ini kan aplikasi hukum Gauss ya. Jadi aplikasi hukum Gauss, saya harap konsep hukum Gauss-nya itu Anda sudah paham ya. Saya harap gitu ya. Karena kata Bu Rindang, Anda sudah melihat video. Halo, tes. Anda Iya, sudah Pak. melihat video ini ya, pembelajaran ya, yang ada di MyITES Classroom ya. Oke, kita terapkan saja ya. Coba ini dulu aja, ini dulu. Saya ingin tahu ini dulu ya. Jadi coba bagian dalam, yaitu berapakah muatan yang ada di ini. R sama dengan B. R sama dengan B itu yang ada di gambar itu ya. Jadi ini kasusnya adalah ini kita punya sebuah bola isolator, gitu ya. Kita punya sebuah bola isolator, ya ini kelihatan ya spotlight saya ya, agak kecil. Kemudian di di sekitarnya ada rongga gitu ya. Kemudian dilingkupi oleh bola konduktor. Ini bola ya. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan ini muatan pada permukaan bagian dalam. Berapa muatannya? Ini berarti ini ya. Ini ya, gini ya. Jadi kalau saya gambar berarti di sini ya, yang ini ya. Ini maaf ya saya tadi enggak membawa tidak membawa tadi kan ya, jadi pakai mouse ini ya. Oke, bagaimana ini? Berarti muatan pada permukaan bagian dalam R sama dengan B itu yang mana berarti? Ini kan R sama B ya, yang saya gambar putus-putus merah itu ya. Berarti yang mana Mbak, Mas? Yang mana? Ini saya arsir itu. Berarti bagaimana? Halo, tes. Halo, tes. Berarti berapa muatan yang ada pada permukaan bagian dalam? R sama dengan B, berapa? Itu yang namanya adalah key insight ya. Key insight. Berapa? Halo, tes. Halo. Halo, kok gak ada suara nih? Ki, Pak. Iya, Ki. Ya, Ki insight, Ki yang berada atau dilingkupi oleh permukaan Gauss yang putus-putus itu. Nah, yang dilingkupi yang saya arsir itu gitu ya. Nah, yang saya arsir itu adalah daerah berapa dan berapa? Ayo, bersuara. Saya 1 dan 2, Pak. Iya, 1, 2. 1 itu Ki, 2 itu kosong, nggak ada apa-apa gitu ya, vakum gitu kan ya. Berarti Ki ditambah 0 ya, nggak ada muatan kan di situ ya. Berarti Ki tambah 0 ya Ki gitu kan ya. Paham sampai situ ya? Halo. Pak. Ya, sekarang yang kedua nih. Yang kedua ya sekarang. Nah, permukaan ya sama ya pertanyaannya, muatan pada permukaan bagian luar ya, yaitu R sama dengan C dari konduktor. Berarti mana itu? Coba kita gambar ya. Jadi mesti itu ya, kita harus menggambar ya. Ini ya. Jadi ini kita gambar apa ini? Permukaan Gaussiannya ya. Berupa bola ini sebenarnya ya. Jadi ini permukaan bola. Karena ini bendanya bukan lingkaran ya, bukan silinder, bukan bidang lingkaran, bukan ya, tapi ini bola ya. Oke, jadi yang warna hijau itu ya, itu adalah permukaan Gaussiannya. Jadi saya tulis saja ya, ini adalah permukaan, maaf ya ini jelek tulisannya karena pakai mouse ya, permukaan Gaussian, G itu ya, Gaussian. Oke, gitu ya. Nah, berapa muatan yang dilingkupi yang warna hijau itu?
Bagaimana, Mbak, Mas? Halo. Daerah mana saja yang dilingkupi permukaan yang hijau? 1, 2, 3, Pak. 1, 2, 3. Oke. Nah, berapa berarti Ki-nya? Ki yang dilingkupi oleh yang warna hijau itu. Ya, kita arsir saja ya semuanya ini. Semuanya ini kan ya. Nah, berarti berapa itu, Mbak, Mas? Ki inside-nya yang warna hijau. Ayo. Ini muatan itu Ki juga nggak, Pak? Muatan itu besaran apa, Mas? Skalar atau vektor? Halo, muatan itu besar skalar ya. Jadi ini tinggal penjumlahan skalar saja ya, kayak massa itu loh ya. Seandainya di dalam ruangan itu ya ada meja, kursi, lemari, orang gitu kan ya. Maka di dalam ruangan itu ya, yang di pinggir-pinggirnya ruangan itu gitu kan ya, itu adalah apa namanya? Itu adalah permukaan Gaussian yang anggap aja ya, yang dilingkupi ya semuanya itu ada meja, kursi, orangnya, lemari gitu ya. Itu berarti apa masanya? Dijumlahkan biasa gitu kan ya, sama kayak ini ya. Anda tinggal jumlahkan biasa, gitu ya. Bagaimana berarti? Berarti daerah 1 itu Ki, daerah 2 itu 0, ya kan? Daerah 3? Min 2 Ki. Min 2 Ki. Ya, gitu aja ya. Berarti Ki-nya adalah min, Ki-in-nya adalah min Ki. Oke, paham sampai situ ya? Halo. Paham, Pak. Gitu ya. Jadi itu yang harus Anda pahami ya, terkait dengan key inside, key in ya, di dalam hukum Gauss. Ya, gitu ya. Nah, sekarang saya tanya sekarang ya. Kalau bola isolator, saya gambar warna apa ya yang terang ya, kuning ya. Untuk bola isolator, coba Anda perhatikan bola isolator ya. Bola isolatornya saja ya, yang di luarnya jangan dilihat ya. Untuk area nomor 1 ya, yaitu di bola isolatornya sampai ke jari-jari A ini. Gitu kan ya. Berarti dari pusat sampai ke A. Ya, sudah dilihat? Bolanya sudah dilihat? Jangan lihat bola yang lain ya. Bola yang nomor 1 aja ya. Oke. Ya, bolanya yang isolator. Sekarang saya tanya ya, muatan yang berada di bola isolator ini, gitu ya, muatannya itu terdistribusi bagaimana? Halo, halo, halo. Muatan yang ada di bola isolator itu terdistribusi bagaimana, Mas Stefano? Merata, Pak. Ya. Jadi di setiap bagian ini ya, kalau ini plus ya plus semua ya, merata ya. Oke, gitu kan ya, merata. Sedangkan kalau bola konduktor, coba Anda lihat bola konduktornya yang warna biru itu. Nah, yang warna biru, kira-kira bola konduktor itu, di dalam bola konduktor yang ini ya, berongga ini ya, yang warna biru itu muatannya tersebar bagaimana? Halo? Halo? Di permukaan enggak, Pak? Permukaan yang mana, Mas? Yang jari-jarinya B atau yang jari-jarinya C? Atau dua-duanya? Yang mana, Mas? Halo, yang lain? Mbak Naila, mungkin Mbak Naila bisa? Halo. Dia terdistribusi di luarnya saja, Mas ya. Jadi di luarnya sini ya. Oke, gitu ya. Jadi di permukaan luar. Oke, gitu ya. Oh, warna biru ternyata nggak terlalu kelihatan ya, Pak. Nggak terlalu kelihatan ya warna kuningnya. Oke, gitu ya. Jadi intinya di
permukaannya saja, gitu ya. Sehingga nanti kalau Anda ditanya, gitu ya, sehingga kalau Anda ditanya ya, saya pakai warna pink ya. Seandainya saya pakai permukaan Gaussian di sini bagaimana? Warna pink ya. Di antara C dan B. Berarti di daerah 3 ya. Nah, yang di daerah 3 ini. Oke, di daerah 3 gitu ya, anggap aja tengahnya gitu ya, atau di antaranya. Maka QI-nya bagaimana? Berapa? Halo? Berapa Mas, Mbak? QI yang ada di daerah 3? Halo? Halo? Oh, gak ada suara nih. Ki, Pak. Ki. Ki ya, kenapa enggak main Ki, Mas? Kenapa dia enggak 0? Ayo, kenapa Mas Fernando bilang dia Ki? Kenapa enggak 0? Atau kenapa enggak main Ki? Ayo, kenapa? Ayo Mas, kenapa Mas? Soalnya permukaannya masih di dalam gitu, Pak. Belum keluar. Iya, betul ya. Jadi seandainya kita ini adalah Ki ya, Ki. Jadi itu untuk daerah antara 0 yaitu pusatnya itu pusat bolanya ya sampai R. Yes, maaf, sampai apa itu? Oh, enggak ada sampai ya sih, ya benar sampai R ya. Jadi dia sampai R ini aja. Oke, gitu ya. Jadi untuk daerah 3 atau sampai C ya, maaf sampai C. Ya. Jadi antara 0, jadi kalau saya pakai spotlight ya, antara titik 0 titik pusat ini sampai ke yang warna pink itu ya. Yaitu dengan jari-jari R kecil ya. Ya kan gitu kan ya, berarti dari 0 sampai ke C Pak maksimum gitu kan ya, sampai ke C ya. Nah C-nya ini apa namanya istilahnya dia belum apa ya, dia masih di area 3 lah ya, masih di area 3. Oke gitu ya, jadi ini masih di area 3 sehingga key totalnya untuk key in itu adalah yang ini ya, yang warna gimana sih? Saya pakai warna pink aja ya. Sehingga yang di sini ini ya, yang coba ini saya arsir ya, arsir lebih anu lagi gitu ya, ini arsiran ya. Nah, yang bagian yang saya arsir ini gitu kan ya, kan itu hanya sebagian tuh ya. Nah, gitu kan ya. Nah, ini jaraknya misalnya dari sini ke sini adalah R ya, R. Oke, gitu ya. Maka yang saya arsir warna pink itu, yang ini ya, itu ini Q-nya 0. Tidak ada muatan. Gitu ya. Bener nggak? Halo? Halo? Tes. Iya, Pak. Ya, plus yang ini ya. Plus ini kan semuanya kan ya, termasuk ini kan ya, termasuk bola yang isolatornya itu ya, kan gitu ya. Gitu kan ya, ini kan coret menyoret enak ini ya, kayak anak kecil itu ya. Nah, gitu ya. Nah, yang pink itu ya areanya 3 ditambah 2 tambah 1 atau 1 tambah 2 tambah 3 ya. Area 1 itu Q, area 2 0, area 3 ya 0 juga ya. Oke, sehingga Q in-nya itu hanyalah yang ini. Gitu ya. Jadi mirip dengan yang area 2 gitu kan ya, mirip. Ya. Mirip. Nah, ada juga ya gitu ya Q in-nya ini ya. Untuk kalau Anda memperhatikan ya antara B dan C.
Jadi R-nya itu, R kecil itu antara B dan C. Nah, gitu ya. Gitu ya. Halo, tes. Jadi kalau seperti ini, maka KI-nya bagaimana, Mas, Mbak? Seandainya yang kita tinjau hanya antara B dan C. Berapa KI-nya? Halo. Halo. 0, Pak. 0 ya, 0. Karena yang kita tinjau hanya yang saya arsir yang tebal ini saja gitu ya, yang ini ya. Bagian yang ini. Ya, di situ tidak ada muatan yang gitu kan ya, karena muatan konduktor itu ada di permukaan luarnya. Gitu kan ya. Oke, gitu ya. Jadi kalau Anda lihat di buku-buku teks gitu ya, ada yang mengatakan ini boleh, ini juga boleh. Ya, tergantung ini loh tinjauan range-nya ini. Ya. Range-nya ini nanti mengatakan dia ada di daerah mana. Gitu ya. Paham ya? Halo. Paham, Pak. Ya, gitu ya. Jadi in itu. Oke, baik. Nah, untuk hukum Gauss ya, Gauss, hukum Gauss. Ya, hukum Gauss gimana kemarin? Masih ingat kan ya? Integral tertutup dari apa? E Ayo, dikali A, Pak. ya, integral tertutup dot dA. Gini kan ya kemarin? Gini atau betul? Gini atau salah? Halo. Itu sama dengan kenapa? Halo, kenapa? Halo, kenapa Mbak? Mbak ya, Mbak Yasmin kenapa Mbak? Betul, Pak. Ya, terus ini adalah key inside, yaitu yang kita bahas tadi itu gitu ya, per epsilon 0. Itu kan ya? Oke, jadi ini adalah hukum Gauss-nya. Oke, paham sampai sini? Halo, tes? Halo. Iya, Pak. Nah, yang ini, maaf, tadi kenapa tadi? Yang ini adalah apa? Bagian ini yang saya lingkari itu adalah apa? Flux apa? Listrik, Pak. Listrik, ya. Flux listrik. Susah ini kalau tulis pakai mouse ini ya. Kalau yang ini ya definisinya itu adalah apa tadi? Yang kita bahas barusan tadi yang coret-coret itu. Ini adalah total muatan muatan yang dilingkupi itu dilingkupi ya maaf ya oleh permukaan saya singkat aja ya Gaussian. Oke, jadi permukaan Gaussian yang saya gambar putus-putus di apa namanya di ini ya. Ada yang biru, ada yang hijau, ada yang pink, ya, ada yang merah gitu ya. Oke, itu adalah permukaan Gaussian. Tergantung dari sistemnya ya. Kalau bola berarti ke permukaan Gaussiannya berupa kulit bola. Kalau silinder berarti nanti berupa kulit silinder. Gitu ya untuk permukaan Gaussiannya. Oke, gitu ya. Oke, baik. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Halo? 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 Belum ada, Pak. Oke ya. Nah, sekarang ini kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke sini. Ini boleh saya hapus ya. Ini untuk pengertian awal Anda ya. Gitu ya, terkait dengan key-in. Karena key-in itu penting ya. Oke, gitu ya. Saya hapus boleh ini ya? Halo? Iya, Pak. Boleh Anda screenshot juga boleh gitu ya. Oke, lanjut ya. Sekarang yang di slide Anda yang sekarang Anda lihat itu, ini ya, ini jangan dilihat, ini saya coret, ini ganti medan listrik.
medan listrik. Maaf ya tulisannya kok pakai anu ini ya, pakai mouse. Ya, tentukan medan listrik ya pada permukaan. Ini saya anu ya. Ini saya coret. Ini saya coret semua. Ya. Saya coret enak kan ya? Saya coret. Enak coret-coret ya. Pada permukaan itu ya, area 1, 2, 3, dan 4. Oke, ngerti maksudnya pertanyaannya ini? Berapakah medan listrik pada permukaan area, gitu ya, yang ini loh. Ada 1, 2, 3, 4, yang digambar sampingnya itu, kirinya ya. Halo, tes. Ya, ini 1 ya, area 1, area 2, kayak tadi ya, area 3 dan area 4. Oke, gitu ya. Jadi berapakah medan listrik yang ada di area-area tersebut? Nah, gitulah ya. Nah, berarti kita harus ini ya, apa namanya? Diketahui dulu ya. Diketahui ini sudah oke ya, diketahui ini ada isolator gitu ya. Maaf ini tadi ya, ini isolator ya. Ini isolator, terus kosong, terus dikasih konduktor ya. Oke. Nah, berarti nanti kita tulis ya. E itu ya. E itu ini kan E ya. Medan listrik itu kan E ya. E itu adalah nanti ada 4 buah area ya. Ada yang namanya E1, ada yang namanya E2, ada yang namanya ini ya, 3 dan E4. Oke, gitu ya. Jadi E itu medan listrik itu gitu ya, di bola sistem ini gitu ya. Ya, bola konduktor dan isolator ini gitu ya. Itu kita bisa mencari E di setiap area ini. Gitu ya, setiap area ini. Oke, E1 itu ada di area mana sama mana? Halo. Ini untuk dari berapa ke berapa? 0 sampai R-nya ya. Sampai A. Oke, maaf ini. Nah. Oke, nah ini untuk yang kedua dari mana ke mana? Halo, yang kedua dari 0 sampai B, Pak. B. Nah, gitu ya. Dari 0 sampai B. Nah, ini untuk yang ketiga U3 E3 ya, itu adalah dari 0 sampai C. Itu kan ya. Oke, kemudian yang E4 itu areanya dari 0 sampai D. Enggak ada D ya. Berarti gimana nulisnya? Berarti dia R ini lebih besar dari C. Oke, gitu ya. Halo. Iya, Pak. Ya, gitu ya. Jadi lebih besar dari C itu areanya ya. Oke, baik. Oke ya. Jadi E di sini ada 3 macam ya. Maaf, 4 macam ya, karena ada 4 daerah ya. Nah, sekarang coba Anda cari E1, E2, E3, E4 itu berapa? Bisa nggak? Untuk E1. Untuk E1. Ayo, bagaimana? Titik 2. Ayo. Untuk E1. Ayo, E1 berapa? Berarti dia di mana itu? Berarti dia di dalamnya sini ya. Jadi R-nya ini ya segini aja kok. Yang penting dia di antara 0 sampai A ya. Jadi kita buat permukaan Gaussian. Oke, warnanya kuning itu ya. Itu bola ya. Nggak, maaf ininya jelek ya.
Ini adalah permukaan Gaussian ya, yang warna kuning itu dengan jari-jari R kecil ya. Maka untuk menjawab E1 itu berapa bagaimana? Ayo. E1 pakai apa? Persamaan Gaussian aja tadi ya. Apa tadi? Integral tertutup apa? E ya kan tadi yang saya tulis tadi. E dot DA gitu ya. Sama dengan apa tadi? Q-in, Mbak. Ya, Q-in per epsilon 0. Oke, gitu ya. Nah, sekarang yang perlu Anda perhatikan gitu ya, yang perlu Anda perhatikan itu adalah gitu ya. Ini saya pakai spotlight. Yang perlu Anda perhatikan itu adalah E dan DA. E itu kira-kira arahnya kemana? Kalau dari pusat, ini kan positif ya. E itu kemana? E itu arahnya apa? Kemana? Halo? Kiri. Nah, kiri, atas, bawah, Eh, depan, samping. Ini arahnya, ini kan berupa bola Mbak ya, berupa bola. Berarti dia arahnya menyebar keluar atau masuk ke pusat. Nah, gitu ya. Itu yang disebut dengan arah radial, Mbak. Mas. Ya. Sehingga ya, yang ini mana tadi? Sehingga E ini arahnya pasti gitu ya. Kalau ini saya ini ya. E ini saya ini ya. Berarti ini E1 ya, E1 kali R caping, arah radial itu, Mbak. Oke, gitu ya. Jadi entah dia menyebar keluar atau masuk ke pusat bolanya ya. Oke, kemudian dot produk ini dot DA. Nah, DA itu adalah apa? DA itu adalah elemen luasan yang kecil gitu ya, berupa titik gitu ya. Nah, dia pasti punya arah. Arahnya itu tegak lurus dengan bidangnya gitu ya. Nah, bidangnya itu kan apa? Yang warna kuning itu ya. Yang ada di situ itu bidangnya berupa permukaan bola. Nah, gitu kan ya. Nah, kalau permukaan bola berarti bidangnya ya sama gitu ya. Bisa keluar radial atau masuk ke pusat. Gitu ya. Nah, kita anggap yang keluar saja gitu ya. Maka R caping. Oke, gitu ya. Sama dengan Q inside per epsilon 0. Oke, gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Halo? Yang ini hukum Gauss-nya nih ya. Kalau ini hukum Gauss-nya, yang saya kotak ini hukum Gauss-nya. Oke, gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan Mas Rafli. Halo Mas Rafli. Halo. Masih cukup jelas, Pak. Ya, jadi ini bentuk vektornya ya. Vektor kan besar dan arah kan ya. Besarnya E-nya itu E1 yang kita mau cari tahu, arahnya radial, R caping gitu ya. Itu sama juga DA. DA itu adalah komponen bidang gitu kan ya. Tegak lurus bidang. Arahnya juga radial ya, DA kali R caping ya. Oke, nah Anda tahu bahwa ya bahwa di setiap bagian di permukaan, saya pakai spotlight ya. Ini di setiap bagian di permukaan Gauss yang berupa bola ini bola ya. Maaf ini gambarnya jelek. Ini kan berupa bola tadi ya, permukaannya ya. Berupa bola, kulit bola gitu kan ya, kulitnya saja. Itu yang namanya adalah permukaan Gaussian tadi ya. Jari-jarinya R kecil. Nah, di setiap titik di kulit bola tadi, di permukaan Gaussian tadi, E-nya bagaimana? Sama atau beda? Halo? Di setiap titik di permukaan ini, sama atau beda E-nya? sama, Pak. Sama, sehingga E-nya ini konstan ya. Gitu ya. Sedangkan DA, ini karena DA itu adalah sebuah elemen kecil ya, harus tidak boleh keluar integral ya nanti ya. Sehingga nanti E ini Anda bisa keluarkan dari integral ini.
karena dia konstan. Ya. Paham ya sampai situ ya? Halo. Halo. Paham, Pak. Halo. Nah, sedangkan dot product, gimana dot product? R dot R jadinya berapa? Halo. Kalau dot, kalau sama, maka dia sama dengan berapa? 0 atau 1? 0, Pak. 0. 1. Kalau ini 0 udah buyar, Mbak. Ya. R dot R itu 1, I dot I 1, J dot J 1, K dot K 1 ya. Jadi jangan lupa itu ya. Jangan lupa ya. Jadi ini 1 nih. Oke. Nah, sehingga nanti gitu ya. Anda akan peroleh seperti ini ya. Jadi E1 saya keluarin dari integral gitu kan ya. Integral tertutup gitu kan ya. R dot R kan 1 ya. Jadi nggak usah ya. Tinggal di oke, gitu ya. Sama dengan Qin per epsilon 0. Oke, gitu ya. Halo. Loha. Halo. Paham ya nih? Nah, Iya, Pak. kalau sudah paham, nah ini apaan nih? Integral tertutup siklus ini ya. Integral siklus dA. Apa itu dA? Integral siklus dA itu apa? Jadi dia adalah jumlahan dari titik-titik di permukaan Gauss itu. Ya, permukaan berupa kulit bola itu. Berarti kalau dijumlah total berarti ini apa? Berupa apa? Kulit bola. Lah. Ya, ini kulit bola. Berapa luasan kulit bola? Berapa, Mas, Mbak? Luasan kulit bola? 4 PR kuadrat ya, Pak? Iya, betul. Ya, jadi ini adalah ya saya ini luasan permukaan Gaussiannya kan tadi berupa kulit bola ya. Nah, permukaan Gaussiannya, luasan dari permukaan Gaussiannya berarti permukaan kulit bola luasnya berapa? Nah, gitu kan ya. Itu adalah integral tertutup dA itu ya. Apa tadi Mas? Saya tulis. Jadi saya tulis di sampingnya sini ya. Jadi E1 ya, E1 buka kurung apa tadi luasannya itu? 4 pi PR kuadrat. R itu yang mana? R kecil atau enggak ada R besar ya? Atau A? A ya? A? Ini nih Mas, luasan permukaan Gaussian. Berarti yang A atau yang R kecil? Yang kuning? Yang R kuning itu atau yang A? Hanya si bola isolator. Ini permukaan Gaussian, Mas. Permukaan Gaussian itu yang mana sih? Yang jari-jarinya A atau jari-jarinya yang R kuning itu? R kuning ya. Jadi ini R kuadrat ya. Gitu Mas ya. Oke, gitu ya. Sama dengan itu ya, Qin per epsilon 0 ya. Nah, hampir semua permukaan nanti ya di area 1, 2, 3, 4 itu nanti akan menggunakan yang ini. Saya lingkari pakai kuning aja ya. Nanti bagiannya sisi kiri sama dengannya itu nanti akan menggunakan ini. Ya, sisi kirinya. Ya, untuk mencari E2, E3, E4 ya. Nah, yang beda hanyalah ini loh, R ini. Nanti R ini nanti sesuai dengan R ini. Nah, gitu ya. Paham ya? Jadi R ini nanti sesuai dengan itu. Ya, ininya. Oke, gitu ya. Jadi untuk mencari E2, E3, E4 ya. Itu nanti sisi kiri dari sama dengan ini yang E.dA itu integral tertutup E.dA itu ya. Nanti hasilnya pasti ini gitu ya. Pasti. Gitu ya. Nah, yang beda hanyalah R-nya itu ya. R-nya. Oke, paham ya sampai sini? Nah, sekarang kita masuk ke sini nih. Apa ini Qin? Gitu kan ya. Benar nggak? Apa itu Qin?
Nah, QI-nya itu adalah yang ini. Maaf, kecoret. QI-nya itu adalah total Q yang ada dilingkupi oleh permukaan Gaussian ini. Ini saya gambar coret-coret itu ya. Kayak tadi ya. Gitu ya. Nah, berapa Q-in yang saya lingkupi dengan permukaan Gaussian dengan jari-jari R kecil itu? Berapa? Berapa Q-nya? Setengahnya? Setengah Q? Sepertiga Q? Seperempat Q? 3/4 Q? Berapa, Mas? Halo, Mbak Yasmin, berapa Mbak Yasmin? Berapa Q ini yang ada saya arsir itu? Hanya segitu aja loh ya. Enggak, kalau total kan berapa Q-nya ya sudah total itu ya Q itu gitu kan ya. Nah, tetapi Q ini nih bukan yang total Q itu gitu ya, tetapi hanya sebagian ya, sebagian dari Q-nya. Berapa, Mbak? Halo? Tuh, halo. 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 Mbak. Mas. Mas Jonathan? Halo, Mas Jonathan. Iya, Pak. Ayo, berapa, Mas? Gimana cara mencari Q? Ini namanya Q in, Mas ya. Ini namanya Q in dari area 1. Pakai volume ya, Pak? Ya, bagaimana? Ya, pakai volume terus gimana itu caranya? Aduh. Perbandingan ya. Apanya yang dibandingkan, Mas? Yang dibandingkan adalah apa, Mas? Rho. Rho total. Maksudnya rho isolator ya, jangan total, nanti total dipikir semua. Rho insulator gitu ya. Rho isolator itu pasti sama dengan rho apa, Mas? Mas Jonathan? Jadi rho keseluruhan ya, densitas muatan keseluruhan itu sama dengan densitasnya siapa, Mas? Yang warna kuning ya. Yaitu apa? Densitasnya siapa? Densitas dari pola Gaussian-nya. Oke, gitu ya. Paham sampai sini, Mas? Halo, Mbak, Mas. Halo. Kok gak ada orang ya? Kok saya yang cerita-cerita sendiri nih ya? Halo, Tes? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, ini ya. Jadi row-nya antara yang kuning itu yang saya gambar itu dengan row yang warna pink itu, gitu kan ya? Itu row-nya sama, ya. Karena apa? Karena row itu tidak bergantung volume, ya. Volume kecil ataupun besar, ya, itu sama dia, gitu ya. Halo, paham ya? Halo. Oh, halo. Iya. Ya. Oke, nah sekarang apa itu row? Row itu adalah Q per apa? Q apa? Q per V, Volume. gitu kan ya? Volume, ya. Nah, ini baru Mas Jonathan yang perbandingan volume tadi, gitu kan ya? Yaitu apa? Q, Q total, Q ini ya, Q ini, Q yang ini, ya. Q per V, V-nya adalah V siapa, Mas? V-nya isolator, gitu ya. Sama dengan, nah, untuk bola yang Gaussian-nya yang warna kuning itu bagaimana? Q-nya adalah Q in. Itu yang kita ingin cari tahu. Ya, itu adalah volume dari bola Gaussian-nya. Oke, gitu ya. Halo. Nah, sehingga kita ingin mencari Q in. Bagaimana Q in? Sama dengan apa? Halo. Halo.
Halo. Q per volume isolator dikali volume Iya, volume Gaussian. Gaussian aja langsung ya. Gaussian per volume isolatornya, gitu kan ya, dikali Q. Oke, gitu ya. Nah, seandainya yang di soal itu kita tidak Q, misalnya 2Q gitu ya, yang ini ya, yang isolatornya 2Q, maka ini 2Q ya. Itu kan total dari isolatornya kan ya, ini 2Q. Kalau di soal 2Q ya. Oke, gitu ya. Nah, sehingga Anda bisa teruskan Q-in-nya jadi berapa? Ya. Jadi saya tulis di bawahnya si bola saja ya. Q-in itu sama dengan bagaimana? Coba volume Gaussian-nya gimana? 4/3 kali apa? Pi. Halo. PL pangkat 3, Pak. Pi R atau A? R, Pak. R ya. R pangkat 3 ya. Per 4/3 pi. Nah, ini total berarti A pangkat 3. Oke, gitu ya, kali Q. Oke, paham ya sampai sini ya. Sehingga ini kita peroleh R pangkat 3 per A pangkat 3 Q. Oke, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Halo. Ada? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Enggak ada ya? Halo. Ada, Pak. Enggak ada ya? Nah, kalau enggak ada, nah sehingga nanti kita balik lagi ke yang ini ya. Kelihatan spotlight saya ya. Kita balik lagi ke yang ini ya. Kita balik ke yang ini, maka saya tulis lagi sehingga jadi gimana tadi? Maka ini 4. Kok 4? E1 maaf. E1 kok EI sama dengan apa? Halo? 1/4. Ini 4 ya. 4 pi epsilon 0. Ini kan Anda tahu ya, itu adalah K, ya kan? Ya, terus ini adalah Q-in. Gitu kan ya, per apa itu? Per R kuadrat. Benar nggak? Oke. Nah, ini adalah sama dengan ini K, itu kan ya. Q-in-nya itu Anda masukkan itu, Q-in yang di bawah tuh, ya. Yaitu berapa? R kuadrat, R pangkat 3, maaf. Ya kan? Q, gitu kan ya. Per, gitu kan ya. A pangkat 3 kali R pangkat 2. Oke, gitu ya. Sehingga ini sama dengan apa? K Q per A pangkat 3 R. Gini kan? Bener nggak ini? Halo? Halo, ini pangkat 3 ya? Halo? Halo? Ya, gitu ya. Kaki per A per A pangkat 3 R. Ya, ini kan coret R-nya kan ya, tinggal 1 di atas kan ya. R, gitu kan ya. Oke, gitu ya. Oke, baik, ini adalah hasilnya untuk E1. Ya. Jadi itu adalah untuk E1. Bagaimana kalau E2, Mbak, Mas? Halo, ini untuk E1, ini untuk E1. Bagaimana kalau E2? E2. Ini ya. Nggak usah panah ya, maaf. E2, ini bagaimana? Halo. A-nya diganti B ya, Pak. Untuk E2. Ya. E2 itu kalau Anda lihat itu ya. Iya, Mas. Jadi ini ya, antara
0 sampai B. Berarti dari pusat ke yang B ini. Nah, gitu kan ya. Berarti buatlah apa namanya? Gaussian, gitu kan ya. Warnanya saya buat ini aja ya. Oh, ini sudah dibuatkan ini. Ya, permukaan Gaussian-nya ini sudah dibuatkan di gambarnya. Ini gambar 2 itu ya. Oke, maka apa namanya? Yang dilingkupi adalah apa? Yang dilingkupi adalah semuanya ini ya. Nah, gitu kan ya semuanya ini. Oke, gitu ya. Berarti KI-nya berapa, Mas? KI-nya? Halo, KI-nya? KI-nya berapa tadi? Area 2 tadi? Iya, masa lupa tadi area 2? Yang saya hapus tadi itu. Halo? KI-nya berapa? Pak. Ki, betul ya. Jadi untuk ini ya, kita tulis Gaussiannya integral tertutup gitu kan ya. Ya, dot dA gitu kan ya. Ini sama dengan Qin per epsilon 0 gitu kan ya. Nah, yang ini seperti yang saya katakan tadi gitu kan ya. Ini mirip dengan yang ini ya. Gitu ya. Jadi nggak usah dihitung lagi kayak yang ini ya, kayak yang tengah ini, yang ini jangan ya. Capean nanti ya, langsung aja ke sini ya. Gitu ya, langsung aja ke sini di mana R nanti antara 0 sampai B ini ya. Atau sebenarnya dia ini ya, antara A sampai B ini sebenarnya ya. Antara A sampai B. Di bagian itu, A sampai B. Oke, gitu ya sebenarnya antara A sampai B. Oke, gitu ya. Sehingga kita teruskan hukum Gauss-nya gitu ya. Ini adalah E kali 4 pi R kuadrat gitu kan ya. Dimana R-nya itu Anda sudah tahu antara A sampai B gitu kan ya. Antara A sampai B ya. Nah, ini sama dengan Qin. Qin-nya tadi Anda sudah tahu dia adalah Q gitu kan ya. Per epsilon 0 gitu ya. Maka E2 itu adalah 1/4 pi ya epsilon 0 atau K gitu kan ya. Q per R kuadrat. Oke, gitu ya. Atau kaki per R kuadrat ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini K per R kuadrat. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk area 2? Halo? Untuk area 2? Paham ya? Sudah ya? Nah, untuk area 3 bagaimana? Saya taruh mana ini ya? Saya taruh atas kiri ya. Jadi saya taruh atas kiri di sini. Untuk E3, di mana E3 itu ya areanya adalah dari B sampai C ya. Sini ya. Yang area 3 itu ya, dari B sampai C. Nah, dari B sampai C. Oke. Bagaimana area 3? Ayo. Halo. Area 3, ini 3 ya. Gimana? Tes? Ayo. Langsung saja. Hukum Gauss-nya dulu ya. Integral tertutup E dot dA gitu kan ya. Sama dengan Qin per epsilon 0 gitu kan ya. Ini saya lanjut ke bawah sini, ini saya batasi gitu ya. Bagaimana itu? Sekali lagi yang bagian ini sama gitu ya, sama ya. Yaitu apa? E3 gitu kan ya. 4pi R kuadrat. Oke, sama dengan ya R kuadrat ini sama dengan apa tadi? Qin ya. Qin-nya berapa, Mbak, Mas? Tadi sudah disebut tadi. Halo?
QI-nya adalah 0 ya. Jadi kan kita hanya segini saja ya, hanya di daerah 3 saja nih ya. Ya, hanya di situ saja 0 ya. Itu adalah epsilon 0 ya, sehingga E3 berapa Mbak, Mas? Halo, tes. E3 0, Pak. berapa? 0 ya, 0. Oke, 0, nggak ada di situ ya. Memang nggak ada muatan kan di situ ya. Memang di situ tidak ada muatan. Oke, baik. Sekarang untuk yang E4. Untuk E4. Ayo, E4 berapa? Ayo, Anda sudah bisa nih. Harusnya ya. Berapa Mbak, Mas? Berapa E4? Halo. Halo. Kalau nggak tahu, integral dulu, ya kan? E4 ya kan ini ya. Nggak usah tulis dulu. E dot TA, gitu kan ya. Sama dengan Q-in per epsilon 0, gitu kan ya. Nah, ini sama ya. Ini E4 kali 4pi R kuadrat ya. Jadi ini seperti yang saya katakan tadi, ini sama ya. Sama dengan Q-nya berapa? Ini Q-in. Halo? Berapa Q-nya? Berapa Q-nya? Halo? Berarti kan Anda membuat permukaan Gaussian di area 4 ya. Di area 4 ini yang terpengaruh siapa saja? Konduktor dan isolator semuanya ya. Berarti dia adalah Q-in-nya. Q-in-nya ini Q-in ya. Itu adalah Q ditambah kayak tadi ya, min 2Q. Paham sampai sini? Iya, Pak. Nah, gitu kan ya. Per epsilon 0. Ya. Oke, sehingga E4 ya itu adalah minus gitu ya. 1/4 pi epsilon 0 gitu kan ya. Minusnya saya taruh samping kiri ya. Q per R kuadrat. Oke, gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo. Ada, Pak. Ya, gitu ya. Jadi ini ya. Jadi hasilnya adalah minus kaki per R kuadrat. Ya. Oke. Nah, seandainya ya kalau Anda ini kan sudah selesai ya. Seandainya kalau Anda mau mengganti konduktor ini gitu ya. Si konduktor mana konduktor? Ini ya konduktor. Anda ganti dengan isolator. Jadi kedua-duanya isolator. Ini yang tengah isolator ya, bola isolator, yang luarnya ini adalah bola konduktor. Maaf, bola isolator juga. Ini ganti isolator juga. Maka bisa Anda cara mendapatkannya? Halo? 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 Kalau konduktornya saya ganti isolator bisa? Dengan parameter yang sama? Halo? Tes, tes. Halo? Halo? Mbak Yasmin? Kalau konduktornya saya ganti isolator, kira-kira apa yang berubah? Mana yang berubah? E1 berubah, atau E2 berubah, atau E3 berubah, atau E4 berubah, atau enggak ada yang berubah? Yang mana Mbak Yasmin? Atau Mas Jonathan? Atau Mbak Naila? Atau Mbak Hanalda? Ini panggilannya siapa Mbak Hanalda? Iya, Pak. Pak. Yang berubah yang 3, betul ya. Jadi E3 yang berubah. E1, E2 sama. Ya, E4 sama. Gitu ya. Yang berubah hanyalah E3 karena E3 ini
nanti kita jumlahkan ya Q-nya gitu ya. Ya, dari Q yang ini plus Q yang sedikit. Ya, sedikit di sini kan kalau kita gambar apa namanya? Gambar permukaan Gaussiannya kan warna apa enaknya? Warna hijau ya. Nah, permukaan Gaussiannya kan di sini ya. Nah, anggap aja di situ aja dulu ya. Nah, gitu kan ya. Nah, ini kan ya. Berarti kan area yang ini kan ya. Nah, gitu kan. Ini rata ya di semuanya itu ya. Saya hanya gambar sebagian itu aja. Oke ya. Nah, itu Anda cari berapa Ki yang itu. Nah, gitu kan ya. Coba saya gambarkan aja lah ya. Nah, bentar. Ini ya. Saya gambarkan permukaan Gaussiannya. Nah, itu. Oke ya, itu berupa bola ya, bukan berupa lingkaran, bukan. Nah, ini adalah apa area yang dilingkupi gitu kan ya. Plus isolatornya yang di dalam itu. Gitu kan ya. Nah, ini. Oke, gitu ya. Jadi ini ada jumlah dengan yang ini. Oke, gitu ya. Jadi ada jumlah yang Ki ini ditambah Ki yang saya arsir hijau itu. Nah, untuk bisa menghitung arsir yang hijau ini saja gitu ya, pakai yang ini tadi ya. Paham ya yang ini? Perbandingan apa ini namanya? Densitas. Paham ya yang densitas ini ya? Jadi densitas dari bola yang kulitnya ini apa namanya? Bola isolator ya, yang total gitu kan ya. Yang hanya ini saja ya, hanya kulitnya saja itu tebal itu area 3 itu densitasnya sama dengan yang saya arsir warna hijau ini. Ya, jadi itu hanya permukaan bola ya, permukaan bola yang tebal. Oke, gitu ya. Jadi dihitung berapa volumenya ini, nanti ketemu ini ya, nanti ya. Nanti beda nanti ya, beda nanti untuk volumenya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Halo, Doha. Halo. Halo, apakah ada yang ditanyakan? Maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Silakan Mbak Naila. Tadi yang E2 itu jadinya jadinya antara A sampai B atau 0 sampai B, Pak? A sampai B bisa, Mbak. 0 sampai B bisa. Nanti hasil di E-nya sama apa enggak, Pak? Sama, Mbak, sama. Berarti untuk Ya, Mbak, yang ya, sama. berarti untuk yang E4 itu bisa diambil cuma dari B sampai permukaan Gaussian yang bola konduktor itu atau harus dari 0 sampai Nah, Gaussian sebenarnya yang gini, Mbak. Sebenarnya kalau mau pembagian yang sebenarnya gitu ya, ini aja apa namanya? Gantian ya. Jadi ini mana sih saya pakai warna pink ya, pink aja, pink. Ini bingung masalah warna. Jadi ini sudah betul ya. Jadi ini oke. Ya. Jadi 0 sampai A itu area 1 ya. Kalau yang ini ya Anda bisa supaya nggak bingung dengan itu ya. Kan ini mulai jadi dari 00 semua kan ya. Ini sesuai area saja, Mbak. Jadi ini dari A sampai B. Itu aja. Ya. Nah, ini nanti hasilnya yang E2 sama, nggak masalah, betul ini ya, yang bawah kiri itu. Ya. Ini sudah oke, nggak masalah ya. Oke, kalau yang ini ubah saja menjadi dari apa tadi? Dari B sampai ke C. Ya, Mbak, gitu ya, Mbak? Halo? Mbak? Oh iya, Pak. Ya, yang ini sudah oke ya. Jadi ini di atas C. Berarti kalau yang A sampai B itu cuma yang ruang kosong itu ya, Pak ya? Iya, betul. Ruang kosong, betul, Mbak. Ya, gitu ya. Jadi ini supaya nggak membingungkan, ini nggak usah lah ya. Ini nggak usah, saya coret ya. Yang nggak dicoret itu yang betul ya. Oke, gitu ya. Makasih, Gitu Pak. aja. Ya, sama-sama.
Makanya itu yang area 3 gitu ya Mbak ya. Ini kan area 3 ya. Ya benar ya, ini area 3 ya. Nah, area 3 itu dari B sampai C. B sampai C berarti khusus untuk yang konduktor saja. Ya, gitu ya Mbak. Khusus untuk yang konduktor saja. Sehingga pasti Anda coba lihat ini Mbak. Berapa E-nya Mbak? E3 Mbak. Endok. Itu ya Mbak ya. 0 ya Mbak ya. Oke, gitu ya. Jadi dibatasi oleh ini ya syarat batasnya ini ya. Itu syarat batasnya ini. Oke, gitu ya. Paham sampai situ? Halo, halo. Halo. Gimana Mbak Naila? Sudah ya? Pak. Oke, sudah ya. Jadi pakailah yang itu saja ya. Pakailah yang itu saja, yang saya centang itu saja ya. Oke, baik. Itu ada yang lagi yang mau bertanya? Halo, ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada berarti soal apapun nanti misalnya konduktornya diganti isolator bisa ya berarti ya Mbak. Berarti nyari yang GI-nya yang warna hijau itu aja ya. Gitu ya, GI-nya yang warna hijau ini aja ya. Oke, paham sampai situ? Halo. Halo Mbak Analda, Mbak Wanda ya. Mbak Wanda. Udah Pak, udah paham. Udah ya, Mbak Yasmin, Udah Mbak. Mbak Fitrian, siapa lagi nih saya nggak kenal nih, Mas Stefano, Mas Nurendra. Nah, Paham, Mbak. sudah ya paham ya. Jadi ini sudah paham ya. Oke, baik. Kalau sudah paham soal apa nanti insya Allah akan bisa. Misalnya ini digandeng. Nah, ini misalnya di tengah ini ada lagi misalnya misalnya ini konduktor, isolator, konduktor. Nah, gitu kan Anda sudah tahu lah ya. Oke, gitu ya. Jadi tengahnya nggak kosong misalnya ya. Misalnya tengahnya misalnya ini isolator, konduktor, isolator misalnya gitu ya. Atau konduktor, isolator, konduktor. Jadi Anda sudah nggak bingung lagi gitu ya. Oke, baik. Ini boleh ada screenshot, tapi nanti dicatat ya di catatannya masing-masing. Oke, gimana? Sudah di screenshot? Sudah Pak. Oke, baik. Ini saya hapus. Bersih lagi deh ya. Oke, berarti hukum Gauss sudah clear ya. Sepertinya. Kalau untuk silinder ya sama gitu ya. Kalau silinder sama. Untuk permukaan Gaussiannya tadi ya. Permukaan Gaussian yang silinder ya. Coba yang silinder ya. Saya pakai warna merah ya. Jadi untuk silinder. Ya. Untuk silinder anggap aja ini bukan bola lagi ya. Anggap aja dia silinder. Jadi dia penampangnya. Tahu ya penampang ya. Penampang dari silindernya. Oke, jadi hukum Gauss-nya itu adalah integral ya sama ya, yaitu E dot dA. Gitu kan ya. E dot dA itu sama dengan sama persis V inside per epsilon 0 ya. Jadi ini hukum Gauss-nya. Jadi hukum Gauss-nya ya. Nah, yang bagian ini ya, tadi kan ini sama sebenarnya ya. E ya, E ini juga arah radial, A ini juga arah radial ya. Jadi kalau Anda lihat ini adalah penampang dari silindernya, maka E itu juga keluar ya, keluar dari sana ya. Kelihatan ya ininya. Spotlight saya ke sana kemari itu ya, keluar ya. Maka E dan DA itu arahnya sama kayak tadi. Persis kayak tadi ya. R dot R nanti hasilnya 1. E ini juga sama ya. Di ini misalnya kita ambil permukaan Gaussian yang ini gitu ya, nomor 2 ini misal gitu ya. Maka di setiap bagian titik di permukaan silinder ini, kulit silinder, ini kan jadi kulit silinder ya. Ini E-nya sama. Nah, gitu kan ya, dengan jari-jari yang R kecil ini. Ini di setiap titik ini E-nya sama sehingga ini bisa keluar. Nah, gitu ya. Nah, sehingga nanti Anda bisa mengubah yang itu menjadi ini ya. Jadi E keluar, nggak pakai panah ya, karena dia sudah R dot R tadi ya, kali biasa dengan integral D
dA. Gitu ya. Itu sama dengan Qin ya per epsilon 0. Oke, gitu ya. Nah, ini enggak ada, maaf itu enggak ada panah sudah. Ya. Nah, ini adalah sama ya, definisinya sama. Ini adalah permukaan Gaussian, tapi wujudnya sudah bukan bola ya. Tapi ini adalah luasan apa tadi? Luasan permukaan Gaussian ya, sama. Permukaan Gaussian. Nah, tetapi ini luasan permukaan Gaussiannya berupa silinder. Oke, gitu ya. Sehingga ini akan bisa kita tulis bagaimana? Apa? Luasan permukaan silinder apa? Halo, tes. Halo, 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 halo. Apa luasan permukaan silinder, kulit silinder? P kali D kali T, Pak. Ayo, Pak, ayo. P kali D. Ayo, Mbak, apa, Mbak? Nah, ayo, Mbak, siapa tadi ini yang jawab ini? Mas Stefano aja lah, Mas Stefano. Mbak Naila sudah menjawab. Sekarang Mas Stefano. Ayo, Mas Stefano. Luas permukaan kulit silinder. Kulitnya. Iya, kulit silinder. Berapa itu? Luas permukaannya. 2 kali PR kuadrat ditambah berarti Pi dikali D dikali tinggi silinder, Pak. Berarti gimana itu? Gampang aja lah, Mas. Ini kan anunya ya, saya pakai spotlight ya. Ini kan lingkarannya. Keliling lingkaran berapa, Mas? Pi kali D, Pak. Pi kali D. Pi kali D ya? Oh iya benar, Pi kali D atau 2 pi R. Ya, benar Mas, benar, maaf. Sampai enggak fokus ini ya. Jadi pi kali D atau 2 pi R ya. 2 pi R. Gitu ya. Halo, itu adalah ini keliling dari lingkarannya. Nah, ini kan hanya lingkaran, tapi kan sekarang kita pakai apa itu? Jadi silinder kan, ini kan ada L-nya gitu kan ya. Berapa L-nya gitu kan ya Mas ya. Nah, L-nya itu adalah ya L, berarti kulitnya itu adalah 2 pi R L. Gitu ya. Bisa sampai sini? Halo. Halo. Bisa, Pak. Ya, 2 pi RL kan ya. Itu tadi Masnya bilang ada tambah-tambahan, itu apa Mas Stefano? Alas sama atapnya, Pak. Iya, nggak usah ya. Maksudnya kulitnya saja ya. Kulit ini loh, kulit yang melingkarnya itu aja. Ya, yang alas nggak usah. Ya. Alas nggak penting alas ya. Alas 2 kali alas nggak penting ya. Oke, jadi ini aja nih loh. Ini loh yang ini ya. Saya kan kayak gini kan ya biasanya. Ya, itulah yang saya arsir itu ya. Jadi itu kan apa? Permukaan Gaussiannya itu seperti itu ya. Paham ya maksudnya ya. Jadi permukaan Gaussiannya itu berupa kulit silinder ya. Alasnya bagaimana nggak usah dilihat ya. Gitu ya, 2 pi RL ya. Jadi ini sama dengan Qin per epsilon 0 ya. Nah, sekarang Qin-nya sama kayak tadi ya cara nyarinya ya. Jadi intinya adalah sama kayak tadi, mencari Qin itu seperti di bola tadi ya. Mana yang dilingkupi sesuai dengan areanya, gitu ya. Sesuai pertanyaannya Mbak Naila ya tadi ya. Gitu ya. Oke, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Halo. Ada yang mau ditanyakan?
Halo. Halo. Kok nggak ada nih? Ya. Oke ya, karena waktunya sudah habis. Ini sudah habis ya? Karena waktunya sudah habis, ya berarti ya sudah, berarti ya karena tadi jawabannya belum gitu ya, belum ada pertanyaan. Ya nanti kalau ada soal yang silinder nanti bisa ya pasti ya. Oke, dan kalau ada pertanyaan silinder Anda juga harus bisa ya. Jadi nggak hanya bola tapi silinder juga bisa ya. Oke, ini boleh saya hapus ya. Halo, boleh saya hapus ya. Iya, Pak. Oh, ini 0 ya, ini epsilon 0 ini ya. Nah, hapus. Oke ya. Nah, kalau karena waktunya sudah habis, coba saya ingin meyakinkan diri saya sendiri saja ya. Nah, ini bentar. Nah, kira-kira kalau pertanyaan seperti ini yang ada di layar sekarang ini, Anda bisa nggak? Halo, tes. Halo. Halo, Mbak, Mas. Kalau pertanyaannya seperti gambar di bawah itu bisa nggak untuk mencari E di titik P oleh karena 2 batang. Seperti pada gambar. Halo, Mbak Anal, Mbak ya nih ya, Mbak Wanda. Bagaimana Mbak Wanda bisa? Masih kurang yakin, Pak. Iya. Ya, jadi intinya di sini ya kan waktunya udah habis nih. Gimana? Kalian ada ngajar ada apa namanya? Ada kuliah lagi nggak? Jadi intinya adalah intinya saja ya. Intinya adalah ini Anda bagi 2. Yaitu ini adalah apa namanya? Bagian 1 gitu kan ya. Dan yang ini. Gimana sih? Nah, gitu ya. Oke, ini 2. Oke. Jadi nanti ya E di titik P ya, E di titik P itu adalah EP oleh karena kawat yang 1 gitu ya, yang 1 itu merah itu ditambah EP oleh karena kawat yang ini vektor semua ya. Kawat yang kedua. Oke, yang biru itu. Ya. Nanti ya Anda satu-satu nyarinya ya. EP1 berapa? Oleh karena kawat itu EP2 berapa? Ya. Gitu ya. Halo? Paham ya? Nah, untuk mencari EP1, nah itu Anda harus pakai persamaan yang dasar itu ya. Ya, persamaan dasar apa? Yang E ya, itu adalah K G maaf kok gitu ya. DE, sorry ya. DE K DG per R kuadrat R caping. Itulah ya. Jadi yang ini Anda pakai ini. Ya. Yang Anda kemarin kan sudah saya ini ya. Sudah saya jelaskan ya. Kalau nggak saya salah ingat ya. Jadi Anda menentukan DG-nya di mana dulu gitu kan ya. Terus Anda tentukan R gitu kan ya. Terus R caping gitu kan ya. Terus Anda integralkan untuk mendapatkan E-nya gitu kan ya. Halo, gitu ya. Jadi itu untuk yang pertama ini. Terus yang kedua sama ya dengan cara yang sama. Halo. Halo, gitu ya. Jadi coba-cobalah ya. Nanti kalau nggak bisa inilah ya, bisa tanya ke apa namanya ke saya juga boleh, ke Bu Rindang juga boleh, ke asisten juga boleh ya. Jadi bisa Anda kerjakan 2 ini ya, 2 ini terus dijumlah secara vektor maka ketemulah EP-nya. Oke, itu untuk jawaban yang pertama, yang A ya. Kalau yang ini Anda tinggal pakai apa? F ya, itu sama dengan Q ya, Q kali E. Itu aja ya. Kalau ini di titik P gitu kan ya, maka ini titik P gitu kan ya. Kalau P itu ada elektron berarti itu Ge ya. Ini kan elektron ya.
Oke, gitu ya. Oke, sampai sini karena waktu sudah habis ya. Ini saya tutup aja ya, nggak apa ya. Karena waktu sudah habis, tetap semangat belajarnya, jangan patah semangat gitu ya. Meskipun fisika ini memang agak-agak susah, tapi kalau Anda belajar rajin gitu ya, selalu mencoba gitu ya dan belajar gitu ya, insya Allah tidak akan susah ya. Oke, baik, itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri sampai sini. Insya Allah ketemu dengan Bu Rindang di minggu depan ya, di jam dan waktu yang sama. Oke, baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.